Di kaki Gunung Kawi, desa-desa kecil mempertahankan warisan budaya dan bahasa mereka di tengah perubahan zaman. Desa Pasarean. Gunung Kawi juga merupakan tujuan spiritual yang penting bagi banyak orang. Setiap tahunnya, ribuan peziarah datang untuk berdoa dan memohon berkah di tempat-tempat suci yang ada di gunung ini. Oh ya, nama saya Dwi Arifianti, boleh dipanggil Dwi aja. Nama saya Putri Wulandari, saya sebagai administrator di Pesarean Gunung Kawi. Jadi kalau Pesarean Gunung Kawi ini merupakan wisata religi dan budaya yang terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Tempat ini juga jadi kayak pusatnya tempat wisata religi gitu di sekitar Kecamatan Wonosari gitu. Terus kemudian untuk sejarahnya sendiri, Pesarean Gunung Kawi ini merupakan tempat peristirahatan terakhir atau makam dari Eyang Jugo dan makam dari Eyang Raden Mas Iman Sujono gitu, yang mana beliau berdua merupakan pasukan dari Pangeran Diponegoro sewaktu Perang Jawa dahulu gitu. Apa akulturasi dan dampak dari pengaruh globalisasi terhadap tradisi dan budaya di Desa Pasarean Gunung Kawi? Apakah dapat memberikan dampak yang positif atau malah justru sebaliknya? Kalau sejauh yang saya tahu dari saya lahir sampai sekarang sih, itu ngaruh banget. Karena kan di sini kebanyakan penduduknya Jawa ya. Terus siapa datangnya kan Cina kebanyakan. Jadi mau nggak mau kita itu kayak udah biasa gitu berbaur sama orang-orang Cina gitu, menambah toleransi juga sih. Terus secara budaya juga ada ngaruhnya. Kayak kita familiar dengan bahasa Cina, kadang kan lagu-lagu Cina gitu udah biasa. Jelas ya, kalau dampak positifnya jelas sih, ekonominya jadi bagus, perputaran ekonominya kalau banyak tamu kan jadi bagus. Kalau dampak negatifnya sih belum ada ya, kayaknya nggak impactnya nggak banyak. Ya, jadi kalau untuk dampak negatifnya alhamdulillah belum pernah ada ya. Terus kemudian untuk dampak positifnya pasti banyak. Salah satunya dampak ekonomi. Jadi masyarakat dengan adanya Pesarean Gunung Kawi, terus kemudian ramainya Pesarean Gunung Kawi itu kan mereka jadi punya kesempatan atau peluang ya untuk berdagang mungkin atau membuka usaha. Nah seperti itu. Untuk dampak sosialnya kita dengan pengunjung ini kan dekat ya, jadi maksudnya memang pengunjung yang datang ke Pesarean Gunung Kawi ini bukan hanya 1 kali 2 kali datang, tapi ada yang berkelanjutan sampai bahkan kita dekatnya itu lebih dekat kayak saudara gitu. Melihat perkembangan terkini dan potensi yang dimiliki oleh Desa Pasarean Gunung Kawi, bagaimana harapan dan rencana ke depannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memajukan Desa Pasarean Gunung Kawi? Harapannya gini ya, karena sejak corona itu di sini tuh sepi gitu ya, nggak seramai dulu lah. Dulu zaman saya SD TK itu bener-bener yang berjubel gitu kan. Sekarang itu makin kesini makin sepi. Ya itu mungkin karena anak muda sekarang itu memang jarang yang menyukai wisata religi kayak gitu kan, lebih suka yang itu. Lebih kepinginnya ada pemerintah dari kabupatennya langsung itu turun tangan ke sini untuk mengembangkan pariwisata. Menggali potensi apa sih yang ada di sini, sekitar sini selain ritualnya kan. Alamnya bagus nih ya, alamnya bagus. Sebenarnya semakin masuk ke dalam tuh banyak yang bisa digali, tapi nggak kesentuh sama pemerintah kan. Semoga Pesarean Gunung Kawi bisa lebih ramai lagi gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih muda atau pengunjung-pengunjung yang sudah lama tidak berkunjung ke sini ini bisa datang lagi ke Pesarean Gunung Kawi. Dalam sinar senja yang mengelilingi Gunung Kawi, kita merenungi bagaimana tradisi, keagamaan, dan modernitas menyatu dalam kehidupan di Desa Pasarean. Seiring berjalannya waktu, marilah kita tetap menjaga dan menghormati warisan budaya yang telah diterima dari nenek moyang kita. Semoga di masa depan, Desa Pasarean tetap menjadi tempat yang memancarkan kearifan lokal, menjadi ladang harmoni antara masa lalu yang membanggakan dan masa depan yang cerah.
Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.